Saya mungkin belum cerita, tetapi kalau teman-teman menyimak beberapa episode sebelum episode ini, suara saya sedikit berbeda terdengarnya karena saya kemarin, sakit flu dan sakit ini tidak bisa dihindari. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang kecemasan terhadap penyakit. Ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu pendengar Bahagia ala Stoik melalui DM Instagram di @itsjustherlambang. Jadi dia itu menanyakan tentang kecemasannya terhadap perasaan tubuhnya itu kok mulai merasa kesehatannya itu menurun gitu ya. Dan jika kita pahami di dalam stoikisme bahwa kesehatan itu salah satu hal yang berada di luar kendali gitu ya. Dan beberapa saat yang lalu pun, tepatnya di bulan Januari dan Desember sebenarnya, saya mendapatkan atau apa bahasanya, saya sakit flu gitu ya. Dan sakit flu-nya ini cukup terasa aneh, cukup terasa berat gitu ya, sampai-sampai saya harus istirahat selama 5 hari di rumah, terus masa penyembuhannya juga cukup lama sampai 2 minggu gitu ya. Dan saya mendapatkan flu itu 2 kali dari bulan Desember satu, bulan Januari satu. Dan karena saya tidak pernah membaca berita dan jarang menyimak berita di televisi, bahkan di restoran ada televisi yang mempertontonkan berita CNN, Fox segala macam gitu. Ternyata belakangan saya tahu bahwa Amerika itu terkena serangan flu paling tinggi angkanya di tahun ini, melebihi angka yang tertinggi sebelumnya gitu. Nggak tahu tahun berapa, tetapi memang beritanya menyebutkan seperti itu gitu ya. Nah, kita itu kan kadang manusia memang wajar merasa cemas terhadap kondisi tubuh kita yang kita rasa itu kan semakin tua kita tidak sehat lagi gitu ya, tidak bugar lagi, tidak fit lagi gitu ya. Tetapi itu adalah sebuah keniscayaan, memang manusia itu makin bertambah umur, makin bertambah ketidakmampuan kita secara fisik gitu ya. Dan itu adalah sebuah keniscayaan yang akan terjadi gitu. Itu adalah sebuah kebenaran yang memang adanya seperti itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mau bagaimanapun teknologi kesehatan itu diciptakan gitu ya, memang batas kemampuan manusia itu ada batasnya gitu. Kesehatan manusia itu ada batasnya. Dan maka dari itu, dari kaum Stoik itu merumuskan bahwa memang kesehatan itu bukan berada di dalam kendali kita. Dan ini adalah sebuah keniscayaan bahwa kesehatan kita, kemampuan kita secara fisik itu akan berkurang atau mungkin akan hilang dan bahkan mungkin akan terampas gitu ya secara paksa gitu. Dan lalu ketika kita berbicara stoik, kita sudah tahu bahwa kesehatan itu kan bukan berada di dalam kendali kita. Lalu apa yang berada di dalam kendali kita? Yang berada di dalam kendali kita adalah menjaga kesehatan diri kita masing-masing dengan cara
mendisiplinkan diri untuk berolahraga, untuk meminum vitamin misalkan, makan makanan yang sehat, memiliki pola makan yang baik gitu ya, dan menggunakan diet yang cocok untuk tubuh kita dan cocok untuk pola hidup kita, kayak gitu ya. Lalu bagaimana ketika kita sudah melakukan semua itu tetapi kita masih merasa cemas terhadap kesehatan kita? Kecemasan itu atau mungkin bahasa Inggrisnya itu anxiety, itu adalah sebuah hal yang juga berada di dalam kendali kita karena itu adalah sebuah emosi yang dihasilkan dari judgement kita sendiri, dari pendapat kita sendiri terhadap sebuah peristiwa atau sesuatu hal yang kita rasakan di dalam tubuh kita, gitu ya. Dan kata Epictetus pun, kita itu marah bukan karena peristiwanya, tetapi karena pendapat kita terhadap sebuah peristiwa tersebut, gitu ya. Nah, maka ketika kita memilih untuk hidup sehat, memilih untuk berolahraga, memilih untuk menjalani pola hidup yang sehat gitu ya, pola hidup yang baik, itu adalah sebuah hal yang berada di dalam kendali kita, itu adalah pilihan kita. Itu adalah usaha kita atau effort kita untuk mendapatkan hidup yang baik dan juga terutama tentu saja sifat manusia itu mengharapkan kita itu bisa sehat gitu ya. Tetapi kan harapan itu tidak sesuai rasio dari apa yang kita pelajari yaitu stoikisme gitu ya. Tidak semua hal yang baik itu akan menghasilkan hal yang baik di dalam stoikisme gitu ya. Dan hasilnya itu dalam stoikisme itu bukan berada di dalam kendali kita. Jadi hidup yang baik atau menjaga pola makan yang baik dan berolahraga itu adalah pilihan yang harus kita lakukan karena memang itu adalah hal yang baik untuk dilakukan dan kita sebagai orang stoik, sebagai orang yang mempelajari dan mempraktekkan stoik, batasannya sampai situ saja gitu ya. Melakukan hal yang baik, that's it. Gitu ya. Melakukan virtue atau mempraktekkan virtue atau mempraktekkan keutamaan dan hasilnya tidak usah dicemaskan, tidak usah ditakutkan, tidak usah diharapkan, gitu ya. Dan kecemasan pun begitu kan kata Marcus Aurelius, "Today I escape my anxiety," gitu. Jadi dia bilang ke dalam dirinya kepada dirinya di dalam meditation, "Hari ini saya melarikan diri dari kecemasan, tetapi tunggu. Saya tidak melarikan diri tetapi saya membuang atau discarded gitu ya, membuang kecemasan itu karena kecemasan itu berada di dalam diri kita." Gitu ya. Jadi jangan cemas terhadap hasil dari apa yang kita lakukan. Jangan takut terhadap hasil dari apa yang kita praktekkan. Ketika kita ingin hidup sejalan dengan praktek dan kebijaksanaan stoik, maka yang harus kita latih adalah melupakan hasil dari apa yang kita lakukan. Karena memang hasil dari yang kita lakukan itu adalah berada di luar kendali kita. Begitu juga kesehatan gitu ya, begitu juga kesehatan. Ya kita bisa pergi ke dokter, medical check up dan segala macam setiap bulan atau setiap 6 bulan gitu ya. Lalu minum vitamin, minum suplemen, berolahraga dan segala macam gitu. Dan ini saya buktikan sendiri karena memang saya berusaha untuk melakukan intermittent fasting gitu ya. Saya berlatih untuk melakukan intermittent fasting dengan cara ya melakukannya setiap hari gitu ya. Dan
teman-teman juga tahu saya sering berolahraga, saya suka berlari gitu, dan itu yang saya lakukan untuk lebih memahami apa itu virtue, apa itu keutamaan. Dan itu adalah sebuah hal yang baik untuk dilakukan untuk menjaga kesehatan kita, untuk memberikan memberikan balik gitu ya, memberikan atau membuat tubuh kita sehat itu kan adalah hal yang harus dilakukan. Jadi kita itu tidak bisa eee, take our health for granted gitu. Kita tidak bisa menyalahgunakan kesehatan kita, tetapi kita harus memberikan kembali gitu ya, eee, memberikan sesuatu balik ke dalam tubuh kita, yaitu dengan cara berolahraga, dengan cara gaining otot gitu ya, mendapatkan otot dengan cara berolahraga dan segala macam gitu. Dan itu tadi, setelah kita melakukan karena kita mempraktikkan stoikisme, ya kita melakukan saja gitu. Melakukan hal yang baik saja, melakukan keutamaan saja, dan tidak usah memikirkan hasilnya karena hasilnya itu bukan berada di dalam kendali kita, gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat juga gitu ya dari contoh banyak di berita, karena orang yang hidup sehat tiba-tiba sakit atau kena cancer, lalu kena penyakit jantung gitu ya. Itu adalah sebuah keniscayaan, tetapi tidak usah takut dengan fakta-fakta tersebut gitu ya. Karena yang harus kita tahu adalah kita melakukan hal yang baik, sudah itu saja. Yang harus kita tahu sejauh mana kita melakukan hal-hal yang baik. Sejauh mana kita melatih dan mempraktekkan keutamaan yang ada di dalam stoikisme gitu ya, yaitu keberanian, kedisiplinan, keadilan dan kebijaksanaan. Karena untuk berolahraga, untuk melakukan pola hidup yang sehat, untuk menemukan pola makan yang baik itu membutuhkan keberanian gitu, dan juga membutuhkan kedisiplinan. Lalu setelah itu saya paham bahwa dari diet, dari olahraga itu saya mempelajari arti dari keadilan. Keadilan untuk apa? Untuk kita, untuk tubuh kita. Kita lebih tahu sejauh mana tubuh kita itu bisa di-push gitu ya, bisa dipaksakan untuk berolahraga, bisa dipaksakan untuk diet gitu ya, eee, untuk diajak hidup sehat gitu ya, sejauh mana, dan apa yang tubuh kita tidak sukai, apa yang tubuh kita sukai gitu ya. Kayak misalkan seperti saya, jadi kenapa saya intermittent fasting, karena saya, saya merasa bahwa ketika, saya makan 3 kali sehari, saya susah untuk buang air besar. Ini maaf ya, agak 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 jorok mungkin, tapi itu adalah kenyataannya, itu adalah hal yang saya pelajari gitu ya. Ketika, saya melakukan intermittent fasting, buang airnya lancar dan segala macamnya lancar, apapun yang saya makan gitu ya, apapun yang saya makan. Begitu. Terus juga olahraga pun begitu gitu. Jadi saya tahu batasannya apa pada saat saya ingin berolahraga. Ketika saya lari gitu ya, saya browsing gitu ya, saya sakit nih, hidung saya meler, tapi saya nggak punya masalah di dalam dada gitu ya, di kepala gitu, dan saya browsing, baca buku, batasannya apa sih untuk berolahraga. Ternyata batasannya itu adalah ketika kita merasa sakit dari leher ke atas, itu aman untuk berolahraga, aman bagi tubuh kita untuk berolahraga. Tetapi ketika kita merasa ada yang salah dari leher ke bawah, maka kita harus beristirahat dan tidak boleh memaksakan untuk berolahraga. Dan itu adalah hal-hal yang saya tahu pada saat saya melakukan hal-hal yang baik, pada saat saya mempraktekkan
apa yang harus kita praktekkan di dalam stoikisme, yaitu virtue. Jika saya tidak memaksakan diri saya untuk melakukan hal yang baik, saya tidak akan tahu hal-hal seperti itu. Gitu ya. Dan ketika tubuh saya sakit, ketika tubuh saya cedera, saya diajarkan untuk tidak merasa takut. Saya memaksakan diri saya untuk mengendalikan rasa takut, mengendalikan rasa kecemasan gitu ya. Jadi apapun yang kita rasakan, kita harus paham dari mana sumber perasaan tersebut, sumber emosi tersebut gitu ya. Ketika saya merasa takut, saya berpikir, apa yang saya takutkan? Ketika misalkan saya takut menghadapi orang, takut orangnya itu mengkritik saya misalkan, takut bos saya marah kepada saya misalkan kalau saya melakukan kesalahan, tetapi apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya pikirkan bahwa reaksi dari seseorang itu kan bukan berada di dalam kendali kita. Yang harus kita kendalikan misalkan dalam pekerjaan, ya kita sampaikan apapun yang menurut kita salah gitu ya. Atau misalkan kita memiliki kesalahan, ya sudah bilang saja gitu. Karena itu adalah salah satu hal yang bisa melatih kita untuk mempraktekkan keutamaan, yaitu keberanian. Gitu ya. Begitu juga kesehatan gitu ya. Begitu juga kesehatan. Pokoknya semua hal yang kamu rasakan ya, kecemasan, ketakutan, duduk sebentar atau pikirkan sebentar atau menulis jurnal setiap pagi gitu ya. Tanyakan dari mana perasaan ini datang gitu. Dari mana rasa ini datang, dari mana kecemasan ini datang. Apa yang saya cemaskan, apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan dalam beberapa hari ini. Ketika jawabannya misalkan uang, teman, pacar, suami, istri, maka yang harus kamu lakukan, yang harus kamu ingatkan kepada diri kamu adalah semua itu bukan berada di dalam kendali kamu. Ketika kamu ada masalah dengan semua ini, kamu harus berpikir bahwa apa yang harus saya kendalikan, yaitu kecemasan. Lalu apa yang harus saya lakukan, yang bisa saya lakukan, yaitu menyelesaikan masalahnya pelan-pelan. Gitu ya. Di dalam stoikisme itu tidak semata-mata kalau ada masalah gitu ya, ini mah bukan berada di dalam kendali. Lalu tidak semata-mata kita lupakan, bukan. Seperti penyakit pun, seperti kebugaran tubuh kita misalkan ya. Ketika kita berpikir ini bukan berada di dalam kendali, jadi biarin aja lah, nanti juga ya sakit mah sakit gitu ya. Ya kalau ada kok orang yang gak berolahraga juga sehat gitu kan, tapi bukan itu inti dari ajaran stoikisme itu. Ajaran stoikisme itu intinya melakukan apa yang bisa kita kendalikan, yaitu virtue itu tadi. Karena virtue itu yang berada di dalam kendali kita. Jadi kita tidak perlu memikirkan hasilnya. Yang harus kita lakukan adalah mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia_ala_stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.